teman-teman YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku akan bahas mengenai Permen Kumham nomor 19 tahun 2021 tentang formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah. Jadi sebelumnya teman-teman ada juga Permen Kumham nomor 27 tahun 2016, tetapi Permen Kumham ini tuh udah nggak berlaku lagi setelah adanya Permen Kumham yang baru. Nah, jadi bedanya apa sih Permen Kumham yang dulu dan Permen Kumham yang sekarang? Nah, Permen Kumham yang dulu dan yang sekarang itu bedanya di kategori daerah gitu teman-teman. Kalau teman-teman baca Permen Kumham yang dulu itu mengatur kategori daerah itu ada empat kategori daerah. Yang pertama kategori A, B, C, dan D. Nah, sementara untuk Permen Kumham yang baru ini kategorinya itu hanya ada 3 kategori A, B, dan C. Nah, untuk kategori ini teman-teman sebenarnya itu sangat-sangat penting bagi kita, apalagi kita untuk calon notaris gitu ya. Jadi sebelum kita jadi notaris, otomatis kita harus pilih dulu nih tempat kedudukan kita ini mau di mana gitu. Nah, dengan adanya kategori daerah ini, kita sebagai calon notaris, kita nggak bisa masuk di kategori daerah yang kategori daerah A dan B gitu berdasarkan Permen Kumham yang baru. Jadi kita hanya bisa masuk di kategori daerah C gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk adanya Permen Kumham yang baru ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui, khususnya kita sebagai calon notaris. Jadi teman-teman, untuk formasi jabatan notaris ini tuh ditetapkan oleh menteri. Di sini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tetapi untuk penentuan ini juga dari kementerian mempertimbangkan usul dari organisasi notaris ya, INI, Ikatan Notaris Indonesia gitu teman-teman. Jadi untuk penentuan formasi jabatan notaris ini tuh ada 3 poin yang dilihat di situ. Yang pertama adalah kegiatan dunia usaha di kabupaten atau kota. Selain itu dilihat juga jumlah penduduk di daerah atau kota tersebut banyak atau sedikit. Dan yang terakhir, untuk menentukan jumlah formasi jabatan notaris di satu daerah atau kota, dilihat jumlah akta notaris per bulan yang dibuat itu berapa banyak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dilihat dari kegiatan dunia usaha, itu dilihat dari jasa keuangan atau perbankan ya, penilaiannya dari situ. Kemudian untuk berapa banyak penduduk yang ada di tempat itu, berapa banyak penduduk dilihat dari instansi atau lembaga yang berurusan di bidang kependudukan. Nah, sementara untuk berapa banyak atau berapa jumlah akta yang dibuat setiap bulan oleh notaris yang ada di daerah tertentu, dilihat dari Dirjen AHU, Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dilihat dari situ semuanya. Jadi ketika dilihat dari 3 aspek itu, maka kategori-kategori daerah ini tuh diubah gitu teman-teman. Jadi untuk perubahan kategori daerah ini berdasarkan Permen Kumham 19 tahun 2021, nantinya tiap 3 tahun formasi jabatan notaris dan kategori daerah ini akan dirubah. Kalau teman-teman baca, jadi nanti per 3 tahun itu akan dirubah lagi. Jadi teman-teman, untuk kategori daerah ini dulunya di Permen Kumham 27 tahun 2016 ini kategori daerah yang masuk kategori daerah A ini hanyalah DKI Jakarta. Jadi seluruh DKI Jakarta masuk di kategori A. Nah, tapi kalau sekarang Permen Kumham yang baru yang termasuk di kategori A ini bukan saja hanya DKI Jakarta, tetapi ada beberapa juga daerah atau beberapa kota besar yang udah termasuk di kategori A. Jadi untuk teman-teman yang termasuk saya yang mau jadi notaris, kemudian kita lihat kategorinya udah ada di A, ya berarti kita nggak bisa masuk di daerah itu. Yang termasuk di kategori A berdasarkan Permen Kumham 19 tahun 2021, yang pertama adalah Kota Administrasi Jakarta. Jadi Jakarta keseluruhan teman-teman. Selatan, Barat, Pusat, Utara, dan Timur itu termasuk kategori A. Ditambah juga kota-kota besar yang ada di Indonesia, Kota Medan, Kota Bandung, Kota Semarang, Surabaya, dan Makassar. Jadi tambahan 5 kota besar ini yang dulunya ada di kategori B sekarang pindah di kategori A ya teman-teman. Jadi untuk kategori A DKI Jakarta full ditambah 5 kota besar di Indonesia. Kemudian yang termasuk di kategori B ini ada beberapa kabupaten dan kota yang masuk di kategori B. Yang pertama yang masuk di kategori B ini adalah Kabupaten Deli Serdang, kemudian Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Palembang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung di Jawa Barat, kemudian Kabupaten Karawang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik,
Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Badung yang ada di Bali. Jadi itu termasuk kategori B. Nah, kategori C ini apa aja? Jadi kategori C ini meliputi kabupaten atau kota yang tidak termasuk dalam kategori daerah A dan kategori daerah B. Jadi untuk kategori daerah A dan kategori daerah B ini sebenarnya dilihat ini kota-kota besar gitu teman-teman, dan jumlah notaris di sana juga udah banyak. Itu jadi jumlah notaris di sana udah banyak. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk atau diangkat pertama kali jadi notaris, kita nggak bisa masuk di kategori A atau kategori B yang tadi kabupaten kotanya udah aku sebutin satu-satu di sini ya. Nah, karena ditegasin di pasal 11, teman-teman bisa lihat. Kategori daerah A dan kategori daerah B hanya diperuntukkan bagi pindahan wilayah jabatan notaris. Hanya untuk pindah. Jadi kalau misalnya teman-teman udah jadi notaris atau udah jadi notaris di kota tertentu, teman-teman bisa pindah nanti di kategori A atau pindah di kategori B gitu. Tapi kalau untuk pengangkatan pertama kali, kita hanya bisa masuk di kategori C. Jadi kategori C itu adalah kota atau kabupaten yang nggak ada namanya, yang nggak tercantum di kategori A dan kategori B. Yang masuk di kategori C, kota Manado nggak masuk di A dan B, jadi C. Jadi untuk notaris pertama kali, jadi untuk notaris yang pengangkatan pertama kali bisa masuk di kota Manado, karena kota Manado termasuk kategori daerah C. Kemudian kota Malang tuh bisa. Kemudian Tasikmalaya yang ada di Jawa Barat itu bisa. Kemudian di Jawa Barat tuh ada Kabupaten Bandung Barat, itu masih bisa masuk karena nggak termasuk dalam kategori B, karena yang termasuk kategori B itu hanya Kabupaten Bandung ya. Kemudian Kabupaten Cirebon, kota Cirebon itu masih bisa masuk ya untuk notaris pengangkatan pertama kali. Nah, selain itu kalau di bagian timur apa? Maluku, Ambon juga nggak termasuk dalam kategori A dan B. Jadi untuk pengangkatan pertama kali bisa. Kategori C itu yang namanya tuh nggak ada di kategori A dan kategori B itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau jadi notaris ya dilihat dulu, oh ini saya mau masuk di sini, di mana kira-kira yang prospek kedepannya bagus gitu ya, untuk bisa jadi notaris dan PPAT di situ. Kalau untuk PPAT sih sebenarnya nggak ada aturan yang ngatur tentang formasi jabatan ya, tapi nggak mungkin kan teman-teman, contohnya teman-teman jadi PPAT di kota Bandung contohnya, tapi formasi untuk masuk Bandung itu notaris nggak bisa untuk pengangkatan pertama kali. Jadi teman-teman sebelum nentuin tuh dipilih dulu, dipikir dulu, oh kalau seandainya saya PPAT-nya saya masuk Bandung ini bisa, tapi notaris nggak bisa karena di Bandung itu termasuk kategorinya A, termasuk kota besar, jadi emang nggak bisa. Jadi untuk penentuan teman-teman mau jadi notaris dan PPAT, teman-teman lihat dulu kategorinya, ya sesuaikan dengan notaris. Kenapa? Karena PPAT, pejabat pemungut akta tanah, itu mengikuti daerah kerja dari notaris gitu ya teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman notarisnya itu dapatnya di Manado, jadi PPAT-nya itu ngikut di Manado. Tapi kalau seandainya teman-teman lulusnya PPAT duluan, kemudian PPAT-nya lulus di Bandung, teman-teman nggak bisa masuk notaris di Bandung. Nggak mungkin kan notaris di tempat lain, PPAT tempat lain. Jadi PPAT harus mengikuti notaris gitu. Jadi kalau teman-teman mau pilih tempat kedudukan PPAT dan notaris, ya harus lihat, oh kategorinya ini berarti bisa, ini masih termasuk kategori C, jadi saya akan bisa masuk. Tapi kalau teman-teman pilih kategori A sama B, nggak bisa gitu teman-teman. Jadi emang penentuan kategori daerah dan formasi jabatan notaris ini sangat penting buat kita. Jadi teman-teman harus update terus untuk aturan-aturannya, jadi teman-teman bisa paham gitu, teman-teman bisa tahu. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang udah baca aturan ini bagus, tapi kalau teman-teman yang belum baca, aku jelasin lagi di sini. Jadi untuk penentuan kategorinya udah beda dulu dan sekarang. Dulu ada 4, sekarang tinggal 3 gitu. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku share. Kalau teman-teman kurang paham, dan teman-teman bisa tanya lagi, atau kalau enggak teman-teman bisa searching lah, cari Permenkumham ini 19 tahun 2021. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih udah mendengar. Dah.